Oke, terima kasih moderator. Selamat sore buat rekan-rekan semua. Saya kira saya akan saya sudah membuat sebenarnya sebuah catatan dan saya kirim ke teman-teman di sini. Mungkin sudah ada yang membaca, berisi poin-poin dari pemikiran yang saya kira punya singgungan dengan tema pembahasan kita hari ini. Kalaupun ditanya benang merahnya apa atau pokok persoalan apa yang ingin dibahas, saya mencatat tentang membuat judul Negara, Kapital, dan Petani, catatan tentang konflik agraria dalam sejarah modern Indonesia. Garis besar ini sebenarnya pijakan saja, karena pertanyaan dasar buat saya ketika membuat kerangka tulisan ini adalah satu pengalaman dalam penelitian tentang apa yang terjadi pada tahun 65. Jadi bagaimana kekerasan anti komunis bisa terjadi, khususnya pedesaan Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu apa basis dari kekerasan tersebut, dan mengapa kalau teman-teman sudah tahu misalnya, atau kita semua sudah tahu akan ada satu unsur penting di kalangan militer yang menyebabkan meluasnya pembunuhan, tapi juga ada fakta yang tidak terbantah bahwa ada partisipasi kelompok-kelompok di luar negara. Ada di Jawa Timur ada dari kalangan Nahdlatul Ulama, di Jawa Tengah ada dari kalangan nasionalis saat itu. Jadi pertanyaan saya, kenapa orang mau untuk saling bunuh-bunuh? Apa yang menyebabkan mereka tampil? Kalau kita lihat strukturnya adalah orang miskin membunuh orang miskin, seperti itu yang terjadi. Kalau kita melihat di bagaimana gejolak kekerasannya pada saat itu. Nah, itu tema besarnya. Lalu saya coba melihat salah satu unsurnya saja terkait dengan bagaimana organisasi produksi atau bagaimana hubungan-hubungan agraria membentuk anatomi kekerasan tersebut. Nah, saya ingin menguraikannya satu persatu. Jadi di dalam catatan ini saya memberikan satu gambaran panjang tentang bagaimana sebenarnya pengertian negara, petani, dan konflik agraria menjadi bagian dari pemikiran atau konstruksi sejarah pemikiran Indonesia. Kalau kita lihat kepustakaan, banyak kali kita bicara tentang, atau apapun juga yang tadi dalam beberapa kasus yang disampaikan dalam air, konflik terjadi dalam bentuk laten antara petani versus negara. Pembahasan itu menjadi bentuk mainstream dalam pemikiran tentang bagaimana dinamika konflik terjadi dalam sepanjang sejarahnya. Kalau kita lihat pola umum yang terjadi memang demikian, dari periode prakolonial, kolonial, kemudian nanti ada republik dan Orde Baru sampai kita sekarang. Tapi ada satu periode di dalam sejarah Indonesia bahwa tidak selamanya petani versus negara. Yang saya ini ditunjukkan dalam kasus 65, yang terjadi adalah petani melawan petani juga. Artinya kalau di dalam bahasa hubungan produksi antara itu ada struktur kelas, ada struktur hubungan sosial yang membentuk terjadinya konflik tersebut. Itu kira-kira gambaran yang ingin saya sampaikan. Mungkin nanti Mas Gepeng akan bisa jelaskan lebih lanjut atau punya pandangan yang sedikit menyinggung tentang ini. Cuma pertanyaannya, kenapa gagasan tentang negara versus petani menjadi sebuah gagasan yang begitu umum di dalam analisis tentang konflik agraria di Indonesia? Kalau kita lihat, saya akan berangkat mengajak Anda melihat perkembangan prakolonial. Di dalam negara-negara prakolonial ada satu struktur kekuasaan, raja pada puncaknya, dan juga nanti ada hubungan dengan petani di perdesaan. Dalam konteks prakolonial, ada satu gejala unik, bahwa para lord, para bangsawan, bupati, apalagi raja, mereka bukanlah raja seperti dalam model feodalisme di Inggris dengan klaim terhadap tanah. Mereka adalah raja dengan atau penguasa-penguasa lokal dengan klaim terhadap kekuatan militer, kekuatan penduduk, kekuatan tenaga kerja yang disebut sebagai cacat orang. Saat itu tanah luas.
tanah ada di mana-mana dan sebagainya. Jadi persaingan antara lord, persaingan antara raja-raja dan sebagainya adalah bagaimana bisa mengorganisir orang ini. Orang adalah kekuatan utama di dalam cara produksi agraria prakolonial, di mana dengan tanah yang cukup banyak ya. Pola hubungan tersebut juga ditandai dengan pada satu sisi yang namanya petani di pedesaan punya keleluasaan untuk membuka tanah-tanah baru. Jadi mereka seperti kalau dalam bahasa Sunda orang nyacar ya, buka hutan, buka pemukiman dan sebagainya. Jadi ada satu proses di mana keleluasan itu tersedia. Walaupun secara teoritis raja menyebut semua tanah adalah milik raja, tapi itu satu konsep yang sangat lemah. Beda dengan klaim teoritis nanti dalam artian negara mempunyai hak atas tanah. Konteks tersebut mewarnai bagaimana dinamika politik yang terjadi di dalam masyarakat prakolonial, khususnya Jawa. Kalau saya ngomong masyarakat prakolonial, pengetahuan saya Jawa ya, saya tidak mungkin di lain tempat di Indonesia berbeda. Dalam konteks tersebut, kita tidak mendapatkan satu pertarungan yang menunjukkan bagaimana peasant versus lord yang menjadi ciri dalam sejarah Eropa, tetapi yang terjadi adalah pertarungan antara dinasti, di mana satu temenggung menguasai 1000 orang versus temenggung yang lain, atau satu pangeran melawan satu pangeran dan lain sebagainya. Jadi hubungan vertikal antara penguasa dengan petani pendukungnya atau juga usurper lah, atau penantang baru dinasti dan Arab misalnya dengan satu kekuatan pendukungnya, itu menjadi ciri dari dinamika politik dan di dalam masyarakat prakolonial. Bagaimana menguasai orang menjadi satu unsur penting, karena ketika misalnya penguasa terlalu dianggap punya beban pajak besar, pajak dalam artian tenaga kerja besar, penduduk desa bisa tinggal pergi ke wilayah lain, meninggalkan satu pemukiman menjadi kosong, lain sebagainya. Ada unsur-unsur yang namanya resistensi dalam bentuk prakolonial yang disebut migration. Orang pergi meninggalkan desa, meninggalkan kampung, bentuk pemukiman baru untuk menghindarkan pajak, menghindarkan satu kekuasaan. Dan persaingan di antara raja-raja atau penguasa lokal saat itu adalah persaingan bagaimana merebut atau mengorganisir kekuatan cacah tersebut secara politik, militer, dan ekonomi. Jadi dinamikanya pada akhirnya menyebabkan ada satu pola yang sifatnya vertikal ya, konflik-konflik vertikal seperti tersebut. Saya akan lompat karena mungkin waktunya terbatas ya, saya agak cepat. Kita masuk pada periode kolonial, di mana raja-raja, kekuasaan raja prakolonial secara efektif hilang, dan kita mendapatkan satu sistem baru di mana negara mewarisi klaim yang lemah dari tradisi klaim atas tanah di negara-negara prakolonial dengan satu yang lebih jelas. Mereka nanti hubungannya bentuknya adalah Undang-Undang Agraria UPA, Agrarisme tahun 1890-an 1870. Di dalam berdasarkan undang-undang tersebut, meskipun sebenarnya konstruksinya sudah berjalan dalam dekade sebelumnya, keleluasaan di mana orang bisa bergerak, petani-petani bergerak mendapatkan tempat baru sudah tidak ada. Worcester Ronden atau tanah-tanah terlantar adalah milik negara, dan itu bertransformasi. Tanah-tanah yang tadinya orang bisa membuka lahan dan sebagainya, sekarang dia dibatasi oleh hak negara yang kemudian akan populer oleh teman-teman di agraria ya, hak menguasai negara, konsep HMN itu muncul, dan di situ membuat pergerakan itu sudah tidak lagi terjadi. Dan di sini kita bisa dari situ saya bisa mendapatkan sebuah gambaran tentang bagaimana latennya konflik negara versus petani. Petani di pedesaan memiliki problem seperti tadi, mungkin dalam sumber daya air, dalam perbuatan tanah dan sebagainya. Mereka punya batasan terhadap bagaimana tanah sudah dikuasai oleh negara, dan mereka sudah tidak punya lagi kesempatan untuk pergi menyacar dan sebagainya. Mereka adalah subjek, tanah adalah objek yang sudah dikuasai atau dikontrol negara. Dalam konteks tersebut, maka lahirlah apa yang disebut sebagai saya tadi tekankan, konflik negara versus petani sebagai sebuah
gejala laten. Umumnya gejala-gejala tersebut terjadi di pedesaan-pedesaan dataran tinggi, di mana ada perkebunan. Di Jawa, Anda bisa lihat konturnya di mana ada perkebunan-perkebunan besar, dia mewarnai pertarungan-pertarungan tersebut, termasuk hak-hak atas hutan. Itu warisan dari konteks kolonial. Masuk ke Republik. Berapa menit lagi saya? Oh, masih lama. Karena saya udah buru-buru, udah banyak ya saya. Dalam periode Republik ini berbeda. Negara ketika pada satu proses pembentukannya sangat membutuhkan dukungan dari rakyatnya, terutama pada satu pedesaan. Sehingga salah satu bentuk yang ingin lontarkan pada saat revolusi adalah reforma agraria. Ada satu di Jogja dan mereka merancang bagaimana dukungan petani atau dukungan rakyat pedesaan terhadap negara Republik Baru dapat terkonsolidasi melalui satu program-program namanya reforma agraria saat itu. Dirumuskan dan problemnya terhenti lagi pada tahun 49 ketika ada KMB. Jadi antara 45 kan proklamasi kemerdekaan, ada vacuum of power. Selama 4 tahun kemuka ada ruang yang terbuka buat rakyat untuk, mungkin gejalanya sekarang mereka menduduki lahan-lahan perkebunan, mengubahnya menjadi tanaman pangan dan sebagainya. Dan itu menjadi dasar dari pengembangan bagaimana dia menjadi satu kebijakan agraria pada saat itu. Tapi kemudian ada KMB. KMB mereduksi pengalaman revolusi itu dan menyempitkan kembali peluang bagaimana orang bisa punya kesempatan. Jadi tanah-tanah kebun dan sebagainya kita diwajibkan mengembalikan lagi pada pemilik sebelumnya. Ada kontrol semacam itu. Cuma memang bedanya pada masa pasca revolusi adalah adanya struktur politik yang lebih terbuka dengan partai dan mobilisasi politik menjadi satu bentuk yang membuat negara menjadi sebuah arena pertarungan. Negara bukan satu yang homogen, tapi negara bisa menjadi bagian dari pertarungan kekuatan-kekuatan sosial tersebut. Ada partai komunis, ada kelompok-kelompok dan sebagainya. Dalam studi saya yang saya lakukan pada periode 50-an, 60-an di Kediri, gambaran konflik yang kemudian terjadi adalah aktivis-aktivis radikal mengorganisir petani-petani pedesaan. Mereka memantau setiap perkebunan yang hak erpahnya habis. Jadi hak erpah seperti 70 tahun, saat itu 70 tahun, bisa dimulai tahun 20, kemudian tahun sekian habis, dan mereka pantau. Jadi ketika hak erpahnya habis, mereka duduki, tapi haknya diserahkan ke negara. Nah ini problem di dalam revolusi atau pada masa demokrasi terpimpin saat itu. Dari mungkin di perkebunan-perkebunan besar dan sebagainya, gerakan mengambil alih hak lahan-lahan yang erpahnya habis menjadi bagian dari secara politik, secara sosial memberikan keuntungan besar bagi kekuatan kiri, komunis dan PKI, karena mereka punya peluang untuk mengorganisir petani di pedesaan dan memberikan manfaat langsung terhadap lahan-lahan perkebunan yang dikuasai. Gejolak-gejolak tersebut, saya ringkasnya, kemudian menjadi dasar dari problem politik yang kemudian berkembang sampai lahirnya UUPA ya, Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60. Di situ ada janji tentang pemerintah membuat reforma agraria dengan pembagian tanah kelebihan, tanah-tanah yang absentir dan sebagainya. Problemnya adalah distribusi itu sedikit saja terjadi dan bisa dikatakan tidak efektif. Hanya beberapa lahan perkebunan, petani mungkin diizinkan, tapi yang lebih besar, yang lebih penting sebenarnya adalah satu undang-undang yang jarang sekali dibahas, yaitu Undang-Undang Pokok Bagi Hasil. Undang-Undang Pokok Bagi Hasil mengatur hubungan bahwa si penggarap bisa punya pembagian setara ya, 50-50. Dorongan awalnya 60-40, tapi lalu kemudian ada negosiasi menjadi 50-50.
terjadi kemudian dengan praktek bagi hasil ini? Di dalam konteks ketika konflik agraria, gejolak atau gejolak laten antara negara dan petani, sengketa yang banyak terjadi ada di banyak perkebunan-perkebunan besar. Tapi ketika undang-undang pokok bagi hasil diturunkan, berjalan efektif, konflik bergeser ke dataran rendah, tanah-tanah pertanian subur dengan penduduk yang besar. Ada pemilik tanah yang cuma punya tanah setengah hektar, dia tidak bisa menggarapkan, dia garapkan ke orang lain. Dengan sistem marok tradisional, dia mungkin jadi untukkan di dalamnya, tapi sebenarnya petani miskin. Tapi mereka punya tanah cuma setengah hektar, cuma berapa, kalau orang Jawa itu kurang bau ya, cuma cukup sebenarnya buat hidup mereka. Dan ini menjadi pergesekan yang cukup besar karena desakan untuk menerapkan UU PBH di beberapa tempat misalnya akan disebut sebagai aksi sepihak. Jadi menggarap lalu tidak menyerahkan garapannya dalam sistem marok tradisional, dia pakai dengan undang-undang baru. Dan ini yang menjadi benih-benih yang terjadi kalau sepanjang tahun 61, 62 sampai ke 65 di Jawa Tengah terjadi. Dan di situ ada konteks tentang ketakutan anti komunis besar. Ketakutan bahwa bukan saja ketakutan itu di kalangan orang-orang pemilik tanah yang katakanlah 10 hektar, ratusan hektar pemilik tanah absentif, tapi ketakutan yang dialami juga oleh para pemilik tanah yang hanya sekedar cukup hidup. Maka kemudian ketakutan itu bisa diorganisir dalam apa yang disebut kadang-kadang aliran katakanlah gitu. Tapi ada basis atau kondisi sosial yang menyebabkan konflik terjadi secara horizontal di dalam masyarakat pedesaan Jawa saat itu. Dan disitulah kemudian mengapa bisa masuk akal dukungan besar perlindungan dari petani-petani miskin yang punya tanah. Mereka lari ke NU, mereka lari ke TNI untuk mendapatkan perlindungan terhadap kemungkinan mereka dirugikan di dalam sistem UU PBH yang baru. Dan itu konteks yang menjadikan dasar mengapa secara masif orang begitu mudah diorganisir. Mereka mau terlibat dan mereka mengatakan ya pembunuhan itu sah adanya karena mereka merasa ada konteks dalam artian rights mereka atau hak mereka atas tanah, hak mereka atas parohan, sistem paroh itu terlanggar pada saat itu. Konflik seperti itulah yang mewarnai tahun 60-an, 65, dan ketika kemudian perubahan baru, saya mendapatkan pola ini kemudian hilang di dalam masyarakat di bawah Orde Baru ya setelah terjadi tersebut. Yang muncul kemudian adalah pola lama antara negara dan petani. Sampai tahun 80-an, kalau kita lihat catatan aktivisme gerakan teman-teman yang aktif di desa, gerakan yang aktif memobilisasi petani, selalu lawannya adalah negara. Karena mereka berbasis di perkebunan-perkebunan besar, berbasis di perhutani dan sebagainya. Jadi konflik utamanya selalu menghadapkan petani versus negara. Dan ini saya kira menjadi satu pola umum ketika kita cerita juga tadi di hotel tadi ya, cerita air juga. Mungkin ini nanti ada perubahan-perubahan baru. Jadi yang saya bilang, tidak selamanya konflik agraria bergerak dalam pola laten antara negara dan petani, tapi juga ada satu pola di mana ketika petani versus petani terjadi dalam sejarah Indonesia. Dan di sini saya kira menjadi catatan bagi saya untuk paling tidak memberikan gambaran bahwa pergeseran konflik dari petani versus negara di lahan-lahan tanah dataran tinggi perkebunan ke dataran rendah padi dengan penduduk yang begitu padat bisa menjadi bagian dari sebuah kisah lain tentang bagaimana pemahaman kita
melihat hubungan negara, petani, dan kemudian modal saat ini. Kalaupun mau dipertanyakan apakah pola ini berkembang, saya kira, makanya saya kira sangat menarik apa yang disampaikan teman-teman pada sesi pertama, bahwa konfigurasi masyarakat Indonesia sudah berubah. Dari segi demografi, 60% tinggal di kota. 10 tahun lagi semakin berkurang di desa. Apa yang terjadi kemudian? Bagaimana konflik-konflik yang muncul punya warna baru? Itu sebuah pertanyaan buat saya. Kira-kira dari saya gitu. Terima kasih.